Halo Sobat Sama Kanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTTH episode ke-200, yang dimana pada episode sebelumnya, menyadari skema besar Aula Jiwa, Yao Lao langsung meningkatkan pertahanan aliansi Sky Mansion ke level tertinggi. Mata-mata disebar ke seluruh Central Plains, dan selama 5 hari, 2 kekuatan raksasa terjebak dalam kebuntuan. Semua faksi tahu, begitu para ahli puncak bertabrakan, nasib dunia akan ditentukan. Di tengah ketegangan itu, Xiaoyan justru menikmati ketenangan bersama putrinya, Xiao Xiao. Namun kedamaian itu hancur saat surat tantangan berdarah tiba. Aula Jiwa secara terang-terangan menantangnya duel hidup dan mati di Gunung Jatuh 3 hari lagi. Gunung Jatuh pun berubah menjadi pusat dunia. Banyaknya ahli berkumpul saat 2 kubu muncul. Aula Jiwa dengan 7 orang Dousheng, serta aliansi Sky Mansion menghadirkan 10 Dousheng dipimpin Xiaoyan. Pertarungan ditetapkan 3 ronde. Leluhur Menara Pil menantang Hun Qianman, sementara Xiao Chen menghadapi Hun Mo. Bentrokan monster kuno pun meledak, mengguncang langit dan bumi. Saat Xiao Chen terdesak, darah klan Xiao bangkit sepenuhnya. Auranya melonjak, kapak berdarah membelah langit, memaksa Hun Mo bertaruh nyawa dengan teknik terlarang. Setelah bentrokan besar terjadi, keduanya terpental ke arah yang berbeda, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu, sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Gunung Jatuh bergetar hebat, dan seandainya energi tersebut tidak tertahan, setengah dari pegunungan itu pasti telah rata dengan tanah. Tak lama setelah itu, 2 sosok berlumuran darah terlempar keluar dari pusat ledakan dan jatuh ke puncak gunung yang berbeda, menghancurkan bebatuan di sekitarnya. Bergegas, kedua kubu menghampiri perwakilan mereka yang kini berada dalam kondisi mengenaskan. Meski Xiao Chen berhasil menandingi kekuatan tingkat lanjut musuhnya, di dalam hatinya ia tetap merasa menyesal karena duel ini kembali berakhir dengan hasil imbang. Kendati demikian, kondisi Pak Tua Hun Mo jelas jauh lebih buruk. Efek samping dari menelan makhluk kutukan itu akan menghambat perkembangan kekuatannya selama puluhan tahun ke depan. Hasil imbang kedua ini membuat suasana menjadi aneh, sekaligus semakin menegangkan. Karena kini seluruh beban kemenangan sepenuhnya jatuh ke bahu Xiaoyan. Yao Lao dan yang lainnya hanya bisa tertawa getir, menyadari bahwa nasib aliansi Sky Mansion akhirnya akan ditentukan dalam satu pertarungan terakhir. Melihat kondisi tersebut, Xiaoyan segera menyerahkan pil obat kepada Xiao Chen, lalu menenangkan batinnya untuk menghadapi tantangan paling menentukan dalam hidupnya. Di sisi lain, Kepala Aula Jiwa merasa sangat tidak puas dengan kegagalan Pak Tua Hun Mo meraih kemenangan mutlak. Namun, Hun Qianman segera memerintahkannya, sosok yang dikenal dengan nama Mi Sheng, untuk maju dan bersiap menghadapi Xiaoyan secara langsung. Pertandingan terakhir ini akan menjadi penentu siapa yang berhak menguasai Central Plains. Meski sedang menahan rasa sakit yang luar biasa, Pak Tua Hun Mo masih sempat memberikan peringatan agar Mi Sheng tidak meremehkan api teratai setan pemurnian milik Xiaoyan. Mendengar hal itu, Kepala Aula Jiwa hanya menampilkan senyum aneh sambil bertukar pandang dengan Hun Qianmo. Tak lama setelah itu, ia melangkah maju dengan penuh kepercayaan diri, siap menguji sendiri seberapa mengerikannya api legendaris yang kini berada di tangan pemuda dari klan Xiao. Kehadiran Kepala Aula Jiwa yang melangkah maju ke garis depan sontak, menarik seluruh perhatian jutaan pasang mata yang memadati pegunungan Jatuh. Sosok itu berdiri tegak di udara dengan aura hitam yang menggulung tanpa henti, menekan ruang sekitarnya hingga terasa sesak. Nama Hun Mi Sheng bukan sekadar simbol kekuasaan, melainkan lambang teror yang telah berakar selama ribuan tahun di Central Plains. Meski lama menghilang akibat retreat panjang, reputasinya sebagai pemimpin tertinggi Aula Jiwa sama sekali tidak memudar, justru semakin mengental seperti racun yang meresap perlahan. Di hadapannya, Xiaoyan melayang dengan sikap tenang, namun tekanan yang dipancarkannya tidak kalah mengerikan. 2 eksistensi puncak itu saling berhadapan dalam jarak 1000 kaki, membuat atmosfer Gunung Jatuh berubah berat dan mencekik. Para ahli dari berbagai faksi merasakan naluri bertahan hidup mereka menjerit, menyadari bahwa bentrokan ini bukan sekadar duel biasa, melainkan pertemuan 2 kehendak yang mampu menentukan arah masa depan benua. Hun Mi Sheng memandang Xiaoyan dengan sorot mata dingin, menilai bahwa 2 hasil imbang di masa lalu hanyalah kebetulan yang tak akan terulang.
Namun, ketenangan Xiaoyan justru menjadi jawaban paling tajam. Selama bertahun-tahun ia telah belajar bahwa kesombongan adalah celah terbesar dalam pertempuran hidup dan mati. Di balik ketenangannya, seluruh dendam masa lalu, penangkapan ayahnya, kehancuran klan Xiao, dan pengasingan keluarganya berkumpul menjadi satu niat tunggal untuk mengakhiri segalanya hari ini. Hun Misheng sendiri menyadari kesalahan fatal klan Hun di masa lalu. Perintah penangkapan Xiaozhan di Kekaisaran Jiama yang dahulu dianggap sepele, kini menjelma menjadi sumber malapetaka. Kelalaian bawahannya dan keberuntungan luar biasa Xiaoyan telah memungkinkan pemuda ini tumbuh menjadi ancaman yang bahkan mampu menyaingi dirinya. Kesadaran itu menumbuhkan tekad dingin dalam hati Hun Misheng untuk menghapus Xiaoyan sepenuhnya dengan tangannya sendiri. Tak lama setelah itu, tanpa peringatan, Xiaoyan bergerak lebih dulu. Tubuhnya lenyap dari posisi semula dan muncul tepat di hadapan lawannya dengan kecepatan yang melampaui persepsi kebanyakan ahli. Dua jarinya berselimut api merah muda yang berdenyut hidup, membuat suhu dunia melonjak drastis. Kepala Aula Jiwa bereaksi cepat dengan membentuk perisai douchi hitam pekat, namun pertahanan itu meleleh seolah lilin di hadapan api suci. Serangan Xiaoyan meluncur lurus menuju titik vital, memaksa Hun Misheng memilih pertukaran nyawa sebagai jalan keluar. Benturan kedua kekuatan itu menghasilkan gelombang panas yang mengguncang ruang. Xiaoyan menekan telapak tangan lawannya, membiarkan api merah muda merambat dan membakar jalur energi di lengan Hun Misheng. Luka itu memang tidak fatal, tetapi cukup untuk melukai martabat penguasa Aula Jiwa. Merasa dirinya terprovokasi, Hun Misheng segera mundur dan menghilang ke udara melalui teknik bayangan ilusi. Menyadari bahwa lawannya telah mencapai tingkat Dousheng, bintang 5 tingkat menengah, Xiaoyan langsung meningkatkan tekanan. Gelombang jiwa dahsyat dilepaskan, memunculkan sosok ilusi spiritual raksasa yang membungkus tubuhnya. Raungan jiwa yang dilepaskan sanggup meremukkan kesadaran, membuat langit dan bumi bergetar hebat. Namun, Hun Misheng telah menyiapkan teknik tandingan. Ribuan jiwa ilusi muncul dan berlutut di sekelilingnya, memancarkan gelombang spiritual yang terkompresi hingga benturan dua kekuatan jiwa itu mengguncang seluruh pegunungan. Dampaknya terasa mengerikan. Para penonton yang berada jauh dari medan tempur pun terpaksa memuntahkan darah karena tidak mampu menahan tekanan spiritual. Dari benturan itu, Xiaoyan menyadari bahwa jiwa Hun Misheng telah mencapai negara surgawi sempurna setara dengannya. Pertarungan ini jelas tidak akan berakhir hanya dengan adu jiwa. Tanpa ragu, Xiaoyan memanggil api teratai setan yang memurnikan. Api peringkat ketiga dalam peringkat api surgawi itu membubung ke langit, membakar pepohonan dan bebatuan hingga menjadi abu dalam sekejap. Wajah Hun Misheng mengeras, menyadari bahwa satu kesalahan saja bisa membuatnya menanggung luka berat. Namun, di balik kewaspadaan itu, ia tetap memancarkan keyakinan bahwa kekuatan sejati bergantung pada siapa yang memegang kendali. Di saat itulah Xiaoyan merasakan kejanggalan. Melalui koneksinya dengan Yi kecil, ia menangkap fluktuasi gelap yang tersembunyi jauh di dalam tubuh Hun Misheng, seolah ada eksistensi lain yang merespons keberadaan api iblis. Getaran itu bukanlah sesuatu yang biasa, melainkan pertanda bahwa lawannya masih menyimpan kartu as yang jauh lebih berbahaya. Menyadari hal tersebut, mata Xiaoyan menyipit tajam. Pertempuran ini belum mencapai puncaknya. Justru inilah awal dari tahap paling mematikan, di mana kekuatan tersembunyi Aula Jiwa akan benar-benar memperlihatkan wujud aslinya. Xiaoyan menatap kepala Aula Jiwa yang melayang tenang di angkasa dengan sorot mata yang dalam dan penuh selidik. Perlahan namun pasti, kedua tangannya mulai bergerak lincah, menari dengan kecepatan yang nyaris mustahil ditangkap mata, membentuk segel-segel rumit yang saling terhubung, menyerupai bunga teratai yang bermekaran satu per satu. Seiring dengan itu, gumpalan api merah muda di atas kepalanya melonjak ke udara, bergoyang anggun namun menyimpan daya hancur yang mengerikan di hadapan jutaan pasang mata yang menyaksikan. Sontak suhu di seluruh pegunungan jatuh melonjak tajam. Udara mendidih, atmosfer berubah menjadi panas menyesakkan, seolah-olah seluruh dunia terperangkap di dalam sebuah kapal uap raksasa. Tak lama kemudian, hutan-hutan di lereng gunung mulai terbakar dengan sendirinya, api menjalar liar dan mengirimkan asap tebal yang membubung tinggi menutupi cakrawala. Kekuatan api teratai setan yang memurnikan pun memperlihatkan sisi tergelapnya. Api tersebut bukan hanya membakar secara fisik, tetapi juga mengeksploitasi emosi orang-orang di sekitarnya. Banyak penonton dengan tingkat douchi yang rendah mulai merasakan panas menyengat dari dalam tubuh
mereka sendiri, dipicu oleh gejolak emosi yang tak terkendali saat menyaksikan duel puncak ini. Maka dari itu, kepanikan mulai menyebar. Para ahli yang tidak sanggup menahan tekanan tersebut pun bergegas mundur, menjauh dari pegunungan jatuh demi menyelamatkan nyawa mereka dari pembakaran internal yang misterius dan mematikan. Di kejauhan, para tetua agung dari sekte-sekte besar hanya bisa menatap pemandangan itu dengan campuran rasa iri dan ngeri. Mereka menyadari bahwa melawan Xiaoyan berarti harus menghadapi suhu mengerikan yang bahkan mampu melelehkan Dou Qi sebelum pertarungan fisik benar-benar dimulai. Tak lama setelah itu, di tengah pusaran energi merah muda yang mengamuk, Xiaoyan akhirnya membentuk sebuah pelat api raksasa, reinkarnasi Buddha yang marah. Di sepanjang tepi pelat tersebut, simbol 6 jenis api surgawi yang telah ia jinakkan bersinar redup. Sementara di bagian pusatnya, api teratai setan yang berkilau seperti kristal berputar perlahan, memancarkan aura kehancuran yang menekan jiwa. Dengan satu dorongan kehendak, sebuah pilar api setebal lengan melesat dari pusat pelat. Melihat hal tersebut, seluruh penonton sontak terperangah. Pilar cahaya itu menghantam sebuah gunung di bawahnya, dan dalam sekejap, gunung kokoh tersebut lenyap tanpa sisa, meninggalkan lubang hitam tak berdasar yang membuat siapapun bergidik ngeri. Pilar api itu tidak berhenti. Ia melaju secepat kilat, membelah tanah dan menciptakan selokan sedalam 10.000 kaki, sebelum akhirnya mengunci posisi kepala aula jiwa. Dou Qi hitam pekat yang menyelimuti tubuh pemimpin aula jiwa mulai meleleh dengan kecepatan yang sulit dipercaya. Kendati demikian, Xiaoyan sama sekali tidak memberi ruang bagi lawannya untuk bernapas. Segel tangannya kembali berubah drastis, memaksa plat api berputar ke arah berlawanan dan menyusutkan pilar cahaya raksasa tadi hingga hanya seukuran ibu jari. Perubahan ini menciptakan konsentrasi energi pemusnahan yang sangat padat. Tekanan yang dihasilkannya membuat jantung para ahli tingkat Dousheng sekalipun berdebar kencang karena naluri bahaya yang menjerit di dalam jiwa mereka. Sontak sinar seukuran ibu jari itu menghantam dahi kepala aula jiwa. Ledakan dahsyat mengguncang langit dan bumi, sementara gelombang api merah muda yang meledak keluar memaksa semua orang mundur sejauh mungkin. Di barisan Sky Mansion Alliance, Yao Lao dan yang lainnya mulai memperlihatkan ekspresi gembira, mengira bahwa serangan mengerikan ini akhirnya akan mengakhiri perlawanan musuh bebuyutan mereka. Namun, di tengah gelombang sorak yang mulai terdengar, leluhur Menara Pil justru menyempitkan matanya dengan raut waspada. Ia merasakan sesuatu yang ganjil, sesuatu yang tidak semestinya, bersembunyi di pusat ledakan api tersebut. Kecurigaannya segera terbukti. Dari balik tirai api merah muda, terdengar sebuah suara kecil yang nyaris tak terdengar. Mendengar hal itu, Xiaoyan langsung meningkatkan kewaspadaannya. Perlahan sesosok hitam melangkah keluar dari pusat ledakan. Yang membuat semua orang terpaku adalah munculnya kekuatan hisap aneh yang mulai menyedot sisa-sisa api merah muda ke dalam tubuh sosok tersebut. Kepala aula jiwa berdiri di sana dengan tenang, nyaris tanpa luka sedikit pun. Sontak kerumunan gempar, tidak ada yang percaya bahwa seseorang bisa menyerap api teratai setan yang memurnikan tanpa meledak berkeping-keping. Pemimpin aula jiwa itu kemudian menatap Xiaoyan dengan senyuman aneh yang sulit diartikan. Ia tampak menikmati rasa api iblis tersebut meski menyimpan sedikit penyesalan karena yang terserap bukanlah esensi nyala sejatinya. Di balik matanya yang gelap tampak gumpalan api hitam samar yang perlahan berdenyut, memancarkan kekuatan melahap yang seolah mampu menelan segala bentuk energi. Melihat hal itu, Xiaoyan merasakan getaran tidak nyaman dari dalam tubuhnya berasal dari Little Yi, roh api iblis yang bereaksi keras terhadap keberadaan nyala tersebut. Akhirnya kepala aula jiwa mengulurkan tangannya. Sekelompok api hitam bergejolak muncul dan membentuk wajah manusia yang menyeramkan. Gelombang kekuatan melahap yang keluar dari mulut wajah api itu membuat ruang di sekitarnya hampa, seolah energi dan materi dipaksa menghilang. Mata Xiaoyan sontak menyempit setajam jarum saat ia menyadari identitas nyala api tersebut. Itu adalah api peringkat kedua dalam peringkat api surgawi, sebuah eksistensi legendaris dengan kemampuan melahap dunia beserta segala isinya. Api itu dikenal dengan nama Nihility Devouring Flame. Pada saat itulah Xiaoyan benar-benar menyadari bahwa selama ini klan Hun menyembunyikan kekuatan yang bahkan melampaui api iblis yang ia miliki. Kesadaran akan identitas api hitam yang dipanggil kepala aula jiwa
membuat badai besar berkecamuk di dalam hati Xiaoyan. Nihility Devouring Flame bukanlah api biasa, melainkan eksistensi misterius yang menempati peringkat kedua dalam peringkat api surgawi, bahkan berada satu tingkat di atas api teratai setan yang memurnikan. Selama ini, meski keberadaan berbagai api surgawi telah menjadi buah bibir, di seluruh benua, informasi mengenai api ini hampir tidak pernah terdengar. Seolah-olah ia hanya hidup sebagai legenda kelam yang bersembunyi di balik kabut sejarah. Api tersebut dikabarkan lahir dari kehampaan itu sendiri tanpa wujud tetap, namun memiliki kemampuan mengerikan untuk melahap segala bentuk keberadaan. Keterkejutan itu tidak hanya dirasakan oleh Xiaoyan. Yao Lao dan leluhur Menarapil pun menunjukkan ekspresi yang sama terkejutnya. Bahkan Yao Lao nyaris tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya karena tidak pernah menyangka Aula Jiwa mampu mengendalikan api legendaris semacam itu. Sontak seluruh pegunungan jatuh diliputi keheningan yang menyesakkan. Para ahli dari berbagai sekte hanya bisa menatap api hitam berwajah manusia itu dengan rasa takut dan kebingungan yang bercampur. Melihat reaksi tersebut, kepala Aula Jiwa tampak semakin puas, terlebih ketika api hitam di tangannya mengeluarkan suara seperti ratapan gembira setelah menyerap sisa-sisa api merah muda milik Xiaoyan. Namun di balik tekanan luar biasa itu, Xiaoyan justru memaksa dirinya untuk tetap tenang. Ia memusatkan seluruh konsentrasinya untuk mengamati api hitam tersebut dengan saksama. Sebagai seseorang yang telah berurusan dengan berbagai api surgawi selama lebih dari 1 dekade, instingnya perlahan menangkap sesuatu yang janggal. Maka dari itu, Xiaoyan menyimpulkan bahwa api di tangan kepala Aula Jiwa bukanlah Nihility Devouring Flame yang sesungguhnya. Meski memiliki kemampuan melahap yang unik, kekuatan yang dipancarkannya terasa jauh lebih lemah dari apa yang seharusnya dimiliki oleh api peringkat kedua. Dari pengamatannya, Xiaoyan menduga bahwa api hitam itu hanyalah api benih sebuah avatar yang terpisah dari esensi utama. Mendengar kesimpulan tersebut, mata kepala Aula Jiwa menyipit tanpa sadar memperlihatkan bahwa tebakan Xiaoyan memang tepat. Kesadaran ini justru membawa kecemasan baru bagi Xiaoyan. Jika kepala Aula Jiwa hanya memegang api benihnya saja, maka bisa dipastikan Nihility Devouring Flame yang asli masih disimpan klan Hun di markas utama mereka. Kendati demikian, kepala Aula Jiwa tetap menunjukkan kepercayaan diri penuh, meyakini bahwa meskipun hanya api benih, kekuatan itu sudah lebih dari cukup untuk menghapus Xiaoyan dari dunia ini. Tak lama setelah itu, kepala Aula Jiwa mulai mengalirkan douqi miliknya ke dalam api hitam. Tubuhnya perlahan menjadi pucat, namun api tersebut justru tumbuh dengan cepat hingga membesar mencapai ukuran 1000 kaki. Api hitam berwajah manusia itu kemudian melesat menembus ruang, membentuk sangkar garis api hitam yang langsung mengurung Xiaoyan. Sontak, kekuatan melahap yang mengerikan mulai menarik energi dari dalam tubuhnya, memaksanya berjuang keras untuk menjaga keseimbangan kekuatan di dalam diri. Akan tetapi sebelum Xiaoyan sempat mengambil tindakan balasan, perubahan tak terduga terjadi. Api merah muda di dalam tubuhnya melonjak keluar dengan sendirinya. Dari dalam nyala tersebut muncul sosok kecil seukuran telapak tangan, Yi kecil.